Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah TV yang besar ukurannya 43 in yang rusak. Nggak tahu rusaknya apa, langsung aja ayo aku mau pindahin TV-nya ke meja ini. Langsung kita cek. Ini dia TV-nya. Mereknya adalah Samsung dengan tipe UA43M5500AK. Aku nggak tahu nih rusaknya apa. Langsung aja ya. Kita tes. Kita lihat dulu di sini ada sedikit kebuka nih. Nggak tahu kenapa kok bisa kebuka. Kita senderin dulu di sini. Kita ambil kabel. Kita colokin kabelnya, terus kita perhatikan di sini ada tombol apa enggak. Biasanya TV-TV zaman now tuh pelit tombol sih. Tombolnya nggak ada loh sama sekali. Kita perhatikan di bagian bawah samping nggak ada tombolnya. Berat banget TV-nya. Kita lihat dari bawah nggak ada tombolnya sama sekali. TV-nya ini udah kebuka loh guys. Sudut-sudutnya pecah-pecah loh. Oke lah. Langsung kita tes. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita taruh di sini aja lah ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lampunya standby. Oh, tombolnya di tengah sini ternyata. Di lampunya sini. Ini kalau kita pencet, tuh, mau open dia. Terus apanya yang rusak ini? Oh, ini layarnya. Layarnya tuh bergaris gitu loh. Kita tekan sekali, terus kalau kita mau milih kita tekan tahan seperti ini. Oh iya. Gambarnya bergaris. Ini masalah sama Tikon biasanya. Kalau gitu langsung aja kita cabut dari arus listrik 220 volt. Terus kita balik, kita bongkar. Coba kita lakukan pembongkaran seperti pembongkaran TV pada umumnya. Jadi posisinya ini aku posisikan seperti ini. Bagian belakang ada di bawah, terus bagian depannya ada di atas. Terus aku ambil obeng min seperti ini, dicongkelin pelan-pelan. Karena ini sebetulnya udah kebuka gitu loh. Aku tinggal ngikutin yang udah kebongkar aja. Kalau misalnya posisi ini kira-kira susah, nanti kita bakal balik aja lagi. Kita usahakan dulu melakukan pembongkaran dengan cara seperti ini. Sampai seluruh frame-nya ini terlepas. Akhirnya bisa dilepas nih. Tuh. Kan? Wah, speakernya bagus, ini suaranya pasti Dolby. Tapi kebetulan lagi rusak. Jadi ayo langsung kita cek di bagian Tikon. Berbayang dia. Ini mainboard. Ini PSU. PSU-nya oke. Mainboardnya oke. Ada masalah sama Tikon bergaris. Coba kita lepas dulu speakernya. Seperti ini, supaya kita bisa mudah untuk mengakses Tikonnya. Ini dia yang kita curigai bermasalah. Ini di plastik ini ada sebuah IC. Kemungkinan besar IC ini ada yang rusak atau bagian Tikon ini ada yang bermasalah. Kita akan cek dulu kira-kira secara fisik bagian mana yang rusak. Sekarang kita cabut dulu konektor untuk speaker ke mainboard. Kita lepasin aja semua. Jadi speakernya bisa kita lepas seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita ambil obeng, kita lepas cover dari Tikonnya. Ini dia. Ini kabel COF yang untuk ke panel LED. Dan ini adalah Tikonnya. Kadang-kadang kita sering salah sebut antara ini Tikon sama yang ini Tikon, sama sih. Hampir mirip. Masih ada satu buah skrup lagi di sini. Kita lepas. Kita singkirkan dulu skrupnya. Kita buka seperti ini. Kita lihat ini. Kok melengkung ya Tikonnya? Kok melengkung ya? Curiga aku. Coba kita lepas dulu deh. Ada dua buah skrup. Kita lepas dulu skrupnya. Terus kabel fleksibelnya kita lepas yang ke mesin atau ke mainboard. Terus kabel ke Tikon kiri kanannya atau
kabel ke panel kiri kanannya kita lepas. Coba kita ambil T-Con-nya. Melengkung PCB-nya tuh, liatin. Pasti ini terjadi karena panas sampai melengkung PCB-nya tuh. Kita perhatikan dulu kira-kira ada komponen yang kelihatan rusak secara fisik apa enggak. Sekarang aku mau coba eksperimen dengan cara melepas sebuah jalur ke T-Con yang sebelah kiri. Kalau dilihat dari depan seperti ini, aku lepas, terus aku colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita tegain untuk melihat apakah ada perbedaan. Setelah satu kabel T-Con dilepas, kita hidupin TV-nya. Tuh, ada garis sedikit di sini dan ada bintik-bintik dan agak bergetar dia. Tuh, nggak ada perubahan. Sekarang kita matikan. Kita taruh lagi seperti ini. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita pasang kabel T-Con yang tadi kita lepas. Terus kita lepas yang sebelah kiri. Kalau dilihat dari depan. Tadi sebelah kanan dari depan, sekarang sebelah kiri dari depan kita lepas. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tegain. Terus kita lihat kira-kira ada perbedaan apa. Kita hidupin. Tuh. Ternyata kalau yang sebelah kiri dilepas kabelnya, dia gambarnya bergetar dan putih seperti ini. Iya, ngeblank warna putih. Kayak sih lebih bergetar yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan tadi waktu kita lepas, dia nggak bergetar gambarnya. Kita matikan. Kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita pasang lagi kabel yang sebelumnya kita lepas. Kita ulangi sekali lagi, coba kita lepas kabel fleksibel yang mengarah ke panel sebelah kanan dari T-Con. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita tegain. Sekarang kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Tuh, gambarnya nggak bergetar. Bergetar sedikit sih di sini. Tapi dia juga kembali blank gitu. Berarti persoalan TV ini memperbaikinya nggak semudah TV-TV yang lain. Tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ini panel LED-nya rusak. Kayaknya harus ganti panel deh. Kita matikan. Cabut dari arus listrik 220 volt. Dan setelah ragu-ragu antara mau mengganti T-Con atau mengganti kaca atau panel LED, akhirnya aku coba satu buah cara yang konvensional, tapi dia efektif banget untuk mengetahui bagian mana yang rusak di sebuah TV. Seperti ini. TV ini kalau kita hidupin, kita colokin ke arus listrik 220 volt, seperti ini. Terus kita on kan. Pas sudah on seperti ini, coba kita rasain bagian mana yang kira-kira paling panas di TV ini. Dan khusus untuk TV ini, kalau misalnya kabel coff ini aku pegang, ini aku nggak bisa tahan sampai 3 detik. Panas banget. Tuh, nggak tahan aku guys. Ini, terus yang ini, coba kita pegang. Ini malah panas banget nih. Terus coba ini. Panasnya udah kayak solder. Panas. Yang ini nggak kepegang. Coba kita pegang. Panas banget. Sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kabel coff yang di dalamnya sini tuh ada IC-nya. Panjang kecil. Ini panas semua. Jadi kerusakan ini udah positif terletak di panel LED-nya. Atau di layarnya ini. Jadi nggak perlu kita ganti T-Con, meskipun ada dijual T-Con di luar sana harganya murah-murah. Ini pun udah ditunjukin tanda-tanda kerusakan dari
panel LED-nya, dilihat dari sini nih, ini ada garis sekitar selebar jempol warna putih. Ini menandakan ada kerusakan di bagian panel LED-nya yang akhirnya menyebabkan korsleting, dan korslet itulah yang akhirnya mengakibatkan IC COF-nya jadi terasa panas banget waktu dipegang 1-3 detik. Harusnya dia panasnya normal. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau misalnya aku lihat dari casingnya yang udah pecah seperti ini, kayak sih dia memang pernah jatuh gitu. Atau terbentur mungkin. Tapi nggak sampai pecah kacanya. Dan benturan itulah yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada kaca ini. Atau panel LED ini. Akhirnya ya, karena mengganti panel LED itu harganya mahal banget. Mau nggak mau ya kita harus menyudahi servis ini. Karena kalau mau dilanjutin pun percuma. Mending beli baru. Ini harganya mahal banget guys, bisa jadi di atas 1 juta. Dah, game over kalau udah kayak gini. Ini mesin PSU Ticon masih bagus, meskipun Ticon ini PCB-nya melengkung. Tapi layarnya rusak, jadi mau nggak mau ya harus dirumahkan atau dibuang. Kayak gitu deh. Untuk servis kali ini aku akhiri, karena aku rasa yang punya juga nggak mau ganti layarnya, karena harganya mahal banget pasti. Mending beli baru. Kayak gitu ya teman-teman, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.